kedua. Oke, ulangi ya. Jadi cara untuk mengerjakannya pertama direkod ya, nyantai aja nih kalau kalian lupa. Pertama kalian masuk menu awal dulu, kemudian klik yang ini ya, yang quiz. Nah di sini kemudian cari skeletal system and join. Nah di sini kalian kerjakan 3 aja. Di sini kan ada 5 ya, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A. Nah kerjain 3 aja, jangan banyak-banyak ya. Disiplinkan. Itu kan karena soalnya juga ini pakai bahasa Inggris. Kalau buat Naila kayaknya gampang nih. Oke, coba-coba nih kerjain nih. Long bones are adapted for all of the following except bahasa Indonesianya. Tulang panjang ya, ini berfungsi untuk atau beradaptasi untuk beberapa fungsi berikut kecuali yang mana coba? Tulang panjang. A. Protecting internal organs, melindungi organ dalam. B. Absorbing stress, menyerap tekanan ya, tulang-tulang panjang ini. Kemudian C. Supporting body weight, mendukung menahan beban tubuh. D. Facilitating movement, untuk bergerak. Coba yang mana jawabannya kira-kira? Jawabannya yang mana kira-kira nih? Tulang panjang, kayak tulang ini, lengan atas ya, tulang lengan atas, kemudian tulang paha. Coba jawabannya yang mana nih? Ya, yuk. Facilitating movement, Pak. Facilitating movement, coba. Tulang panjang, ya, tulang panjang, facilitating movement. Oh, salah. That is incorrect. Nah, kalian kalau misalnya salah, boleh melihat jawaban yang benarnya mana. Nah, klik yang ini ya. See answer. See answer. Nah, di sini nanti, nah ini dikasih tahu protecting internal organs. Jadi tulang panjang itu kayak tulang-tulang panjang ini, tangan dengan atas, kemudian tulang paha. Ini kan nggak melindungi organ dalam kan di sini semuanya gitu. Ya, jadi kecuali, nah itu tuh protecting internal organs. Jadi kalian boleh melihat jawabannya, ya. Silakan kalau salah, lihat aja jawabannya gitu. Jadi mudah kan. Nggak ngerti bahasa Inggrisnya, lihat aja Google Translate ya, mudah lah insya Allah. Coba yang pertanyaan nomor 2 nih. Which of the following is not a flatboard? Manakah bentuk ini yang bukan tulang flat, tulang pipih? Yang mana aja coba yang bukan tulang pipih? Rib, 1. Ini ya, rusuk. B. Frontal bone, tulang ini, tulang dahi. C. Scapula tuh ini, tulang selangka yang kemarin. D. Vertebrae atau tulang belakang. Mana yang bukan tulang pipih? Jawabannya yuk, yang mana coba? A, B, C, D. Vertebrae, coba benar nggak? Oke, benar. Jadi tulang belakang bukan tulang pipih. Nah gitu, terus aja sini. Carpal of the wrist are example of which bone type gitu ya. Carpal ini telapak tangan. The carpal of the wrist, nah ini pergelangan ya. Jadi pergelangan telapak tangan yang lebih dekat pergelangan adalah contoh tulang apa. Nah ini juga udah kemarin kita bahas ya, silakan dikerjakan. Kalau misalnya salah, lihat aja jawabannya, kemudian ulangi lagi sampai kalian mendapatkan nilai 80 ya. Tolong nilainya 80 nih, jangan sampai kurang ya. Gimana kalau 100 lebih bagus gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya belum mendapatkan nilai
80 misalnya hanya 50, 40. Nah, tolong ulangi lagi. Ulangi lagi sampai kalian mendapatkan nilai 100 ya. Oke, nah itu yang A. Nah, ini misalnya kalian hanya ngerjain yang 8A, 10A sama yang 12A boleh. Atau yang 9A, 10A, 11A boleh. Yang mana aja. Kalau yang ini jangan. Yang ini mah jangan. Ini mah lumayan susah lah. Karena ini langsung praktek gitu. Select a true read. Mana coba busuk yang sejati, ini kan ya, busuk sejati submit, benar nggak? Oke, benar gitu. Kalau ini mah langsung select a lumbar vertebrae, berarti ini vertebrae ya, vertebrae lumbar. Apa sih lumbar tuh? Lumbar tuh ini nih, pinggang ya, nah, tulang belakang pinggang. Nah, kita klik aja satu yang ini, submit. Nah, ini benar juga. Hyoid, nah gitulah. Jadi kalau ini mah udah masuk ke praktikum ya, nah ini mah jangan rusak. Jadi kalian ngerjain yang ini aja tuh, kerjain yang ABCD-nya aja, ya jangan yang praktikum. Nanti aja deh ini kita latih ya. Kalau ujian praktik di kelas 12 kayaknya ini deh. Lebih enak ya, lebih enak ujiannya seperti ini. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Tugasnya seperti apa? Yang belum mendapatkan softwarenya, Bapak besok insya Allah kalau sudah sehat, ini juga udah lumayan sih, udah sehat, besok ke sekolah dan ngasih flash disknya ya buat kalian. Kemudian buat Rona dan buat Zahra, silakan boleh di download ya softwarenya di Google Drive, yang linknya sudah Bapak bagikan jauh-jauh sebelumnya. Tapi kalau misalnya linknya hilang buat Rona dan buat Zahra, Bapak ulangi lagi ya linknya. Mana sih? Ini SBE linknya ya, Bapak siapkan lagi. Oh, ini dia udah ada. Dapatkan link. Oke, Bapak kirimkan di Zoom chat ya. Buat Rona, buat Zahra. Kalau misalnya belum dapat softwarenya, tolong ini di download ya, karena memang di anak masih sih kita belajarnya itu udah lengkap. Kalau baca buku sedikit sekali apanya penjelasannya ya, sedikit sekali ini animasinya, jadi kita nggak bisa banyak belajar di sana. Oke, pada 11 IPA 2, nah ini dapat ini kan ya, ininya tuh kalau apa download kamu udah oke, sip. Baik, hari ini ada pertanyaan mengenai tugas dan lain-lain? Halo? Halo, Fania? Bapak berarti banyak numpang ke teman gitu, Pak. Boleh, silakan. Kalau misalnya mau, kan Fania pakai MacBook ya, boleh silakan nebeng aja deh. Belum dapat, aduh Fania, mohon maaf ya, nggak tahu Iya, nih Pak. versi MacBook juga ada itu, tapi susah nyarinya dan susah juga installnya. Abang nggak pernah pakai sih, nggak pernah pakai MacBook ya, mudah-mudahan bisa. Oke, install Yap. nanti. Jadi Fania juga bisa memakainya bisa sama-sama. Oke, kita lanjut dulu ya ke sistem otot nih, otot dan kan rangka ya, sistem gerak itu ada dua, satu rangka, satunya lagi otot. Nah, mengenai ini yang rangka kemarin udah selesai ya, sudah sampai join, sudah sampai sendi-sendi. Nah, sekarang kita otot. Nah, otot itu adalah alat gerak aktif ya. Nah, alat gerak aktif otot itu. Kalau rangka dia alat gerak pasif
Jadi yang aktif bekerja itu adalah otot. Rangka jama dia nggak bisa bekerja kalau tidak ada otot. Kalau play dulu, cek dulu. Oke. Oke, nah jadi di sini otot kiri bekerja atas bantuan dari sistem saraf, ya, dari sistem saraf. Nanti kita jambung ke sana. Tapi untuk sementara ini kita lihat dulu ya. Jadi otot itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, ada skeletal muscle, ada smooth muscle, ada cardiac muscle. Coba bahasa Indonesianya apa nih? Di SMP dulu. Otot apa ini bahasa Indonesianya? Skeletal muscle, otot apa? Chat atau langsung jawab. Otot apa nih? Skeletal muscle, otot. Halo? Bagus. Otot lurik. Kalau smooth muscle, otot apa nih? Smooth muscle? Otot lurik, Pak. Betul, betul. Kalau smooth, nah ya skeletal muscle lurik. Kalau smooth, otot smooth, polos, Pak. polos. Kardiak, otot. Otot jantung. Oke, gitu. Nah, ini otot lurik bekerja sadar atau enggak nih? Sadar nggak nih cara kerjanya nih? Tangan, kaki, wah, Sadar, seluruh Bapak. sadar. Kalau smooth muscle ini yang ada di organ Tidak dalam sadar. tidak sadar. Kardiak sadar nggak nih? Otot jantung Enggak, Bapak. tidak sadar juga. Baik, nah oke, bisa ya untuk membedakannya. Jadi mana yang bekerja secara sadar dan tidak gitu. Kita harus mengerti bagian-bagiannya aja pasti udah ketahuan. Nah, di sini ada gambaran umumnya. Ini ada cardiac muscle. Nah, ini otot jantung kita lihat ya bercabang-cabang. Kemudian ruas-ruasnya pun dia banyak banget ya. Ada cabang-cabang dan ruas-ruas ini akan menentukan tingkat kecepatan dari si otot jantung itu bekerja. Kemudian yang ini skeletal muscle, ini gambar ini ya. Otot lurik, nah ini dia tersusun rapi nih, tersusun rapi banget tuh. Jadi kayak tumpukan kayu ya. Kemudian ini ada ruas-ruasnya juga, ini tersusun rapi ya, tidak terlalu banyak seperti otot jantung. Nah, di sini ada otot polos. Kalau ada otot polos, dia numpuk, sel-selnya numpuk tuh. Waduh, kayak apa ya? Si selnya tuh numpuk ke atas. Ini inti selnya, kemudian ini inti sel yang kedua, ketiga, numpuk seluruhnya ya, bersatu dengan epitel ya. Kita kan udah belajar epitel pipi selapis, epitel pipi kubus. Nah, itu nanti nyambung dengan ini ya, nyambung dengan otot polos. Nah, sekarang skeletal muscle nih, ya, otot lurik ya. Ini skeletal muscle attached to bone. Jadi nempel ke tulang ya. Nah, pertanyaannya gini, dulu pas waktu kita di rahim yang pertama kali diciptakan otot dulu atau tulang dulu? Coba pengen tahu. Otot dulu, tulang dulu yang pertama kali diciptakan.
Ya, yang diciptakan di dalam rahim, otot dulu atau tulang dulu? Tulang. Oke, kalau kita cek di surat Al-Mu'minun ya, Bapak kurang tahu ayatnya ayat berapa. Bunyi ayatnya itu alhamdulillah minasyaitonir summa khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna alaqata mudghatan fa khalaqna mudghata izama fa kasawna izama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan dari nutfah, jadi dari sperma ovum itu menjadi zigot ya. Nah, pertama nutfah dulu, kemudian alaqah. Nah, alaqah itu jadi segumpal daging ya, segumpal daging. Kalau dalam bahasa biologinya ini berarti morula gastrula ya di embriologi itu, karena memang pembelahan sel yang sangat cepat membentuk seperti sebuah daging ya, daging. Kalian bayangin aja bakso bulat kayak gimana, nah ya gitu lah. Mudghatan apa falaknal mudghata izoma. Nah setelah jadi mudghah langsung jadi izom. Izom itu apa? Tulang. Ini tulang dulu ya yang dibuat tuh. Ini jawabannya di surah Al-Mu'minun. Jadi fakalakna mudghata izoma fakasawna izoma lahma. Kemudian setelah jadi tulang belulang itu kami tutup mereka dengan daging. Nah itu Pak Sip ya. Jadi setelah tulang baru otot. Nah ini nih tolong dicek urutannya ya. Nanti dikeluarin di soal PAS tuh ya. Menurut surat Al-Mu'minun pertama kali yang diciptakan adalah itu asik aja soalnya kalau kayak gitu biologi. Ya. Jadi otot lurik ini setelah tulang baru dia otot ya. Nah ini skeletal muscle. Kemudian ini skeleton. Nah bisa kita lihat bagaimana dibalutnya tulang itu dengan otot ini hampir sempurna ya, diikat. Waduh, ini diikat loh ya, tidak dilepas begitu saja. Lihat nih, jadi ini otot kemudian dibalut dengan tulang, kemudian di sini diikat. Nah ikatannya pun dia ada yang putih-putih seperti ini. Nah ada yang putih-putih seperti ini, itu namanya tendon ya. Nah ini namanya tendon yang putih-putih, ligamen. Nah ligamen atau ada ligamen, ada tendon ya. Nah kalau tendon dia di ujung sini ya, kalau ligamen dia yang mengikat antara tulang antara otot dengan otot ya. Kemudian apa lagi? Nah sekarang smooth muscle, otot polos. Oke, ada di mana aja nih? Ini apa nih? Jawab dong. Smooth muscle. Otot polos ada di mana aja nih? Satu, di mana nih? Di usus. Oke, terus ini respiratory tract di mana nih? Di mana nih? Respiratory system tuh kemana tuh respiratory tract? Sistem respirasi. Kerongkongan Bapak. Oke, yang di depannya. Kalau kerongkongan yang di belakangnya, kalau yang di depan Tenggorokan. tenggorokan. Ini respiratory tract, berarti ini tenggorokan. Ini otot loh ya. Kalian lagi bernapas itu, nah itu adalah otot polos. Ada ototnya di sana. Buat apa? Nanti kita cek. Kemudian blood vessel. Apa ini blood vessel? Peredaran darah. Oke, peredaran darah juga otot. Ya, jadi ini otot polos nih yang menggerakkan darah ke seluruh ujung tubuh kita sampai ke jari jemari kita. Itu otot polos. Ya, ada otot polos di sini yang bekerja secara tidak sadar. Urinary organ. Apa nih urinary organ? Organ apa nih? Kantung kemih. Oke, kantung kemih sama reproductive organ. Apa nih? Rahim. Rahim. Jadi ketika
ibu melahirkan pun itu ada otot polos di sana yang bekerja secara tidak sadar, ya. Nah, kita lihat nih. Ini gastrointestinal tract. Nah, ini otot polos semua dari mulai kerongkongan yang di atas. Nah, ini kerongkongan ya atau esophagus, kemudian lambung, kemudian usus 12 jari, usus halus, usus besar, akhirnya sampai ke anus. Ini anus ya. Nah, ujian Bapak tuh ini. Nah, ini ujian Bapak tuh lagi sakit ini ya. Lagi sakit. Lagi sakit apa? Coba ada yang tahu nggak? Kalau sakit ini berarti sakit apa namanya? Ambeien. Oke. Oke, gini ya. Ada ambeien, ada wasir. Nah, kalau ambeien dia di dalam sini. Nah, kalau ambeien dia di dalam sini tonjolannya. Ini nonjolnya di dalam. Kalau Bapak ini di luar, ya. Wasir. Aduh, ya. Jadi kalau wasir tuh kayak gitu lah. Itu kalian orang calon-calon dokter harus tahu nih ya. Nah, ini memang kita semua. Ini bedanya wasir ya sama sama ambeien itu. Kalau ambeien tuh di dalam, kalau wasir tuh di luar. Jadi di anus-anusnya tuh jadi si, eh, luka lah, luka bagian dalamnya tuh ya. Jadi itu dagingnya keluar, si dagingnya keluar gitu. Nah itulah ujian. Tapi saya kali itu ya enggak bisa apa prediksi ya kapan jadinya atau enggak. Ah itu. Jadi Bapak nggak bisa duduk, mohon maaf ya. Bapak nggak bisa duduk. Tadinya Iya Bapak, nggak ya, apa-apa. bisa duduk nih lagi tiduran. Aduh, udah dari hari Rabu ya. Hari Rabu terakhir ngajar di 10 IPA 3. Aduh ya Allah, baru terasa gitu. Jadi mohon maaf ya kalau tidak seperti biasanya rapi bersih. Enggak. Jadi seperti yang nyantai gitu ya, mohon maaf. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ini kardiak muscle. Ini kalian yang ingin jadi ahli penyakit jantung ya. Wah, ini harus tahu apa aja otot-otot yang bekerja di sana. Satu ini miokardium. Mio itu nama latin dari jantung. Sorry salah. Mio itu artinya otot, kardium itu artinya jantung. Kebalik ya. Jadi ini otot jantung itu sengaja dibuat satu nama karena memang dia hanya ada di sini miokardium. Kemudian ada coronary circulation. Nah, ini adalah pembuluh darah khusus hanya untuk jantung. Karena dia senantiasa bergerak dan tidak berhenti sampai kita meninggal. Ya. Nah, ini ikhlas tuh kayak gini. Seperti tadi subuh kata AA ya, kita nggak boleh menonjolkan kebaikan kita gitu. Kalau menonjolkan justru jadi aneh dan jadi penyakit. Ya gitulah. Kok ceramahnya buat Bapak kayaknya. Tadi ceramah subuh pada kebasin nggak tadi? Iya Pak, Halo? kenapa? Ya, pada ke masjid kan ya, dengerin ceramah AA tadi. Iya, iya Pak. Gitu. Kalau misalnya kita amalnya di apa? Kita sering menonjolkan diri, ya nggak akan enak rasanya ya kayak wasir, kayak bisul, ambayun gitu ya, wasir, bisul itu kan nggak enak. Tapi kalau kitanya ikhlas, nah ini kayak jantung ya, senantiasa berdetak, waduh, nggak akan ada ya, tidak ada yang menyangka ya, tidak ada yang tahu besar biasanya kepada kita, padahal tanpanya kita tidak akan bisa hidup. Nah, inilah ilmu ikhlas sebenarnya kalau kita ingin bahagia ya. Bahagia itu bukan bukan banyak harta dan eh, banyaknya orang yang sayang kepada kita ya, tapi ketika kita memberi dan kita memberi itu ada satu perasaan yang sangat indah dalam diri kita, nah itu bahagia ya,
dan conduction system. Nah, ini conduction system, sistem saraf nih. Nanti ketemu ya di sistem saraf di depan. Ini panjang banget sebetulnya. Masih saling berhubungan. Oke, itu otot jantung. Kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung di-cut ya. Supaya bisa berdiskusi. Kemudian di sini ada muscular anatomy. Nah, kita lihat di sini otot lurik ya. Wah, ini ada berapa otot yang bekerja di sepanjang wajah dan leher kita. Ya ini ngomong kayak gini aja, ini ngomong tuh, waduh ada berapa otot nih yang bergerak ya. Dan menurut penelitian ketika kita tersenyum dan cemberut, itu otot yang banyak bekerja tuh ketika kita cemberut, marah gitu ya. Itu justru lebih banyak otot yang bekerja dibandingkan dengan tersenyum. Kalau tersenyum justru si otot itu akan sedikit yang bekerja dan lebih rileks ya. Jadi jangan cemberut terus gitu ya, head and neck. Kemudian ini shoulder girdle. Nah ini otot di antara dada dan tangan ya, saling berhubungan nih. Jadi kalau kalian sakit punggung biasanya dimulai dari belakang kemudian nanti menjalar ke depan gitu orang. Kalau misalnya kita berolahraga ya, tiba-tiba hanya punggungnya aja yang dilatih, depannya enggak, nah sakitnya tuh nanti seputar ini aja. Nah, karena apa? Karena saling berhubungan. Nah ini back, nah ini tulang, otot punggung ya ini. Nah ini otot punggung, toraks atau abdomen. Nah ini otot-otot sepanjang perut dan lain-lain ya. Kemudian pelvis, pantat lah ya. Sorry, cuma kayak gitu lah ya, pelvis. Kemudian upper limb itu jadi otot alat gerak atas tangan, dan lower limb, nah ini otot pergerakan bawah atau kaki ya. Oke, next chapter. Nah sekarang nerve and blood supply, itu skeletal muscle. Nah di sini kita lihat pectoralis major, ini adalah otot dada. Nah ini ada pembuluh darahnya nih yang nyambung ke sini ya. Kita lihat. Kemudian ototnya namanya brachial plexus. Brachial plexus. Oh, blood supply ya. Nah, ini blood supply-nya kelihatan nggak nih? Tuh. Jadi di sini tuh pectoralis major, kalau ke brachial plexus, dan di sini tuh ada pembuluh darah yang nyambung. Nah, di sini tuh. Jadi di bagian dalamnya ya pembuluh darah tuh ya. Nah, blood supply. Ototnya di atas, pembuluh darahnya di bawah. Jangan kebalik ya. Jadi jangan kebalik, pembuluh darahnya di atas, ototnya di bawah, kebalik itu. Jadi ini harusnya otot dulu yang di atas, baru pembuluh darahnya yang di bawah. Kemudian brachial plexus ini bagian tenggorokan ya, ketika kita ingin menelan. Nah ini juga sama. Kemudian thoracoacromial artery. Nah ini. Jadi arteri yang paling gede yang berada di daerah sekitar otot dada ya, otot dada dan ini namanya thoracoacromial artery. Nah ini nggak harus dihafal ya, ini pengetahuan aja. Kalian dapat ini nanti di kuliah. Biasanya nggak akan perlu detail seperti ini ya. Ini pengetahuan aja. Pectoralis major gitu, torak gitu. Jadi kalian nanti kenal dengan istilah-istilah biologi untuk anatomi tubuh manusia ya. Karena nanti ketika ujian kami ya memang standar SBM, SNM, KTM itu tidak akan menuliskan lagi otot jantung, tidak, ya, langsung dikasih istilah biologinya miokardium gitu. Tidak akan. Jadi kalian harus terbiasa dengan istilah-istilah yang tadi ya. Oke, ini ada video bagaimana fungsi dari otot ini bekerja. Oke, kita cek.
Oke, nah ini bagaimana cara bekerjanya? Nah, cara bekerjanya kita lihat di sini. Nah, pertama dia ada rangsangan dari otak dulu. Nah, kemudian dia menggerakkan otot. Tapi mekanismenya di dalam otot itu seperti apa? Tidak sesudah yang tadi ya. Jadi nanti aliran rangsangan itu nanti kena ke saraf motorik ya, saraf motorik otot. Nah itu kemudian nanti kita ketemu sama neurotransmitter. Neurotransmitter itu jadi kayak kabelnya ya yang menyalurkan saraf rangsangan dari otak ke otot. Nah ini ada zat kimia yang merah-merah namanya asetilkolin. Asetilkolin itu adalah zat kimia perangsang otot itu untuk bekerja. Nah, jadi kalau kita mau mengangkat tangan atau berjalan ataupun melakukan hal-hal yang eh, ya yang kompleks pun ya seperti seperti kemarin kita mengangkat apa mencoba kayak gini kemarin kan ya kemarin mencoba mengangkat apa sih kemarin tuh lupa lagi. Nah gini saat ini keangkat ini keangkat ini keangkat, nah ini enggak yang jadi manis enggak, nah itu tuh ya kenapa kenapa nggak bisa terangkat ya, dan kenapa nggak bisa terangkat nih, ini bisa keangkat ini keangkat ya, yang dari tunjuk keangkat jari jempol keangkat, oh jari manis enggak, nah itu asetilkolinnya yang nyampe ya. Nah asetilkolinnya nggak nyampe, terus gimana kalau ada yang nyampe, nah itu berarti ke istimewaan dia ya. Nah, gitu, jadi tolong dihafalkan nih cara kerjanya nih, cara kerja otot itu seperti apa ya. Ini mutlak harus tahu ya, karena nanti di ujian banyak. Satu, rangsangan dari dari mana tuh? Dari otak ya, dan Dari otak. sumsum tulang belakang. Kemudian menggerakkan otot. Nah, otot tuh nanti punya sel saraf, namanya saraf. Nah, ini motorik ya, ini motor, motor kan gerak. Di ujung saraf motorik itu ada neurotransmitter, atau di buku tuh kalau di buku biologi itu dijelasin neurotransmitter itu yang memberikan rangsangan kepada otot. Nah itu yang merah-merah zat kimia ya, namanya asetilkolin ya. Nanti otot itu akan bergerak seperti capit-capit kecil ya, capit-capit protein yang sangat kecil. Nah, kita lihat nih videonya ini banyak banget ya, ini satu, nah ini dua nih kita lihat. Kita langsung terjemahin aja deh. Nah, sama kayak tadi ya, ada rangsangan dari otak atau dari sumsum tulang belakang, nah mengalir melalui sel saraf. Nah, sarafnya namanya motorik. Nah dia mengeluarkan tiga hal ini, tiga bulatan ini ya, namanya neurotransmitter. Nah neurotransmitter dia mengeluarkan zat kimia namanya asetilkolin ya, yang merah ini. Untuk apa? Nah ini untuk merangsang pergerakan otot, dibantu oleh dua dua ion. Tahu nggak ion? Ion itu jadi apa? Ion itu molekul atom yang mempunyai listrik ya. Jadi ion ion yang dipakai itu, nah ini ada Ca2 plus atau kalsium ya, ion kalsium. Nah itu tuh hidrat tuh. Nah itu. Jadi dia akan merangsang ion yang ada dalam tubuh kita. Kalian mungkin pernah dengar iklan-iklan minuman yang mengandung ion ya. Apa? Iklan apa? Pocari Sweat. Nah, Pocari Sweat itu ya. Pocari Sweat kan ionnya Na ya, Na plus, kemudian Na natrium, kemudian K-nya kalium. Nah, kalau kalsium, nah ini dia ion juga ya. Nah, jadi sama lah seperti di Pocari Sweat kalsium ini, tapi didapatnya ya bukan dari Pocari Sweat. Kalau kalsium berarti didapatkan dari susu, madu, kemudian makanan-makanan lain lah yang mengandung banyak kalsium ya. Nah itu didapatkan dari sana. Nanti si ion kalsium inilah nanti yang akan membantu
pergerakan atau ini harus banyak-banyak nonton ya. Kalau kalian belum mengerti, tonton lagi aja. Oh, ini ceritanya. Nah, itu ada rangsangan dari otak, kemudian masuk ke otot, kemudian masuk ke saraf. Nah, di saraf ini, saraf motorik ini ada neurotransmitter dan mengeluarkan zat kimia asetilkolin. Ya. Asetilkolin nanti dia akan merangsang ini ya, sarkolema. Nah, sarkolema itu yang ini nih, yang warna abu-abu, ya, yang abu-abu nih. Sarkolema ini akan merangsang yang warna abu-abu, terangsang pergerakan otot ya, dibantu oleh ion kalsium. Gitu. Kayaknya kurang puas deh ya kalau belajar seperti ini ya, kalau langsung misalkan juga pasti apa aja juga paham. Nah, ini namanya action potensial. Yang namanya ini action potensial. Jangan lupa nih. Oke. Pernah nggak kalian melihat hewan kurban kalau udah disembelih gimana? Apanya, Pak? Nah, disembelih tuh ya, disembelih. Setelah itu gimana? Kayak kejang-kejang gitu. Kejang-kejang. Oke, bagus. Kejang-kejang. Apa penyebab dari kejang-kejang tadi? Sakarat. Dihubungkan dengan ini nih, dengan penjelasan tadi. Ada yang tahu nggak? Kan hewan sekaratnya kan kayak gitu. Kalau manusia sama nggak sekaratnya? Kejang-kejang. Sama nggak manusia? Seperti itu nanti. Ya kita lah. Bakal kayak gitu nggak kejang-kejang? Nggak tahu, Bapak. Itu artis yang meninggal itu di kecelakaan. Ya, artis yang meninggal kecelakaan juga sama. Sebelum dia meninggal kejang-kejang dulu. Oke, coba searching tuh di internet rigor mortis. Coba bilang apa itu rigor mortis? Searching apa, Pak? Rigor mortis. Coba Bapak ini ya. Ketika nih rigor mortis tuh. Apa itu rigor mortis? Coba lihat di Google. Ini pertanyaan dulu Bapak pas waktu melamar ke DP ini. Tanya ini nih, rigor mortis. Apa rigor mortis? Kok corona aja sih? Everyone. Rigor mortis. Ada yang tahu? Ada yang udah nemuin nggak di Google? Apa itu rigor mortis? Kalau di Google Map, tahap kekakuan. Kekakuan? Tahap Kekakuan apa? kekakuannya tanda fisik kematian. Oke, bagus. Ya, kaku tanda fisik kematian. Ada lagi? Oke, itu aja. Ya, benar. Kaku, si ototnya tuh kaku ya. Tanda-tanda kematian. Kejang-kejang. Nah, itu rigor mortis. Saat makhluk hidup itu sekarat, ya, kelihatan banget kalau di mamalia. Ya, Bapak juga pas waktu ayah ya, itu kan sama Bapak sendiri gitu, dilihatin, ditungguin. Itu sifat kejang-kejang. Jadi matanya sudah melihat ke atas, dan itu kejang-kejang. Nah, itu rigor mortis. Ya, nah kalian juga punya ayah, punya ibu, tolong ketika mungkin ya kayaknya hadir di sana, harus hadir di sana ya. Kemudian kalian menyaksikan ya bagaimana nanti
ayah gitu kita ya harus ditungkulan lah kalau bahasa Sundanya ya, harus ditungkulan, harus ditungguin supaya nanti kita belajar bahwa hidup ini nggak selamanya gitu ya, ada ujungnya. Nah itu tuh di ujung-ujung kehidupan kita ya gitu, mata melihat ke atas, kemudian tubuh kejang-kejang, itu rigor mortis. Tapi kalau itu yang husnul khotimah tuh dia hanya melihat ke atas aja, kejang-kejang, nafas berhenti, kemudian kita bisa menutup matanya. Tapi kalau yang husnul khotimah tuh sudah kejang-kejang tuh dia sambil mengeluarkan lidahnya ya, karena saking sakitnya gitu ketika sakaratul maut, mengeluarkan lidahnya atau bahkan sambil menganga mulutnya ya, menunjukkan tanda kesakitan. Waduh gitu, ngeri lah ya. Karena itu kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah, karena kita nggak tahu ya, akhir hidup kita itu seperti apa. Nah, jadi rigor mortis ini adalah salah satu dari dari action potensial ya, dari potensial otot bekerja. Apabila seluruh prosesnya yang tadi terganggu, maka akan kejang-kejang. Jadi tidak ada lagi oksigen yang disuplai, tidak ada lagi saraf yang bekerja di otot yang merangsang kerja otot ya. Nah itu sapi juga ketika dia disembelih kan, pertama-tamanya dia keluar darah banyak, dan ketika sudah mau sekarat kan biasanya dia kejang-kejang dulu, nah baru berhenti, setelah berhenti baru bisa dikuliti, kemudian dikeluarin organ-organ dalamnya ya, dipencet ya, dibedah langsung, itu gitu ya. Hubungannya dengan sistem otot yang sudah kita pelajari, jadi action potensialnya ini yang terganggu. Waduh, sekali kan ya kalau kita pahami bersama-sama. Oke, kemudian di sini masalah contraction. Nah ini cross bridge formation. Kita lihat sekarang bagian paling dalam dari otot secara mikroskopis. Kita lihat yang dalam banget ya secara mikro. Nah ini lihat otot tuh, kalau dilihat paling kecil, nah ini kelihatannya seperti ini, serat-serat otot. Jadi serat-serat otot tuh kayak gini tuh bekerjanya, kayak ada capit. Nah ini capitnya tuh jadi capit-capit molekul ya, molekul fosfat dan ada yang ATP ya. Nah ini nanti kalian belajarnya di kelas 12 ATP, ADP apa. Kalau di kelas 11, nah ini tahu molekulnya aja ya. Jadi yang bekerjanya tuh seperti ini ya. Ada dua protein yang bekerja di sini. Tolong dihafalkan. Ada aktin, ada miosin. Nah ini ada nih bacaannya ya. Ada aktin, ada miosin. Bacaannya. Ini miosin. Ini aktin yang gede, miosin yang kecil ya. Aktin ini yang gede, miosin yang kecil. Cara kerjanya tuh, nah ini capit tuh, dicapit. Kayak apa ya? Gitu. Dorong lagi. Nah ini semuanya molekul protein tuh. Nah ini pas waktu otot yang mengkerut bergerak mencapit seperti itu. Kalau relax berarti dia melepaskan diri. Kayak apa ya ini kerjanya? Kayak alat apa ya? Penasaran gitu. Yang mudah-mudahan ada alatnya nih yang bisa kita analogikan ya ke sistem otot ini. Alat apa ya, dulu foto pernah sekali. Nah diulangi nih. Nah ini jadi serat otot tuh sampai kelihatan mikroskopisnya. Kita lihat di sini ada filamen yang kecil ya. Filamen itu jadi bagian lapisan yang paling kecilnya. Nah di sini cara kerjanya tuh didukung oleh dua protein. Hafalkan, proteinnya namanya aktin, satunya lagi miosin. Aktin yang warna kuning yang gede, nah miosin yang paling atas ya, yang kecil. Nah, cara kerjanya ini dibantu oleh ATP dan ADP. ADP dan ATP ini adalah hasil dari metabolisme ya, hasil dari metabolisme energi kimia
Kita kan bekerja harus menggunakan energi. Nah, energinya itu tuh ATP ya, adenosine triphosphate. ATP-nya dipakai langsung nanti jadi ADP dan ATP ya. Nah, ini ya truk ya, truk gitu. Kayak apa ya? Jadi dia bekerjanya secara keseluruhan dan sangat lembut, banyak jumlahnya. Aduh, ya nggak bayang deh kalau kita bisa melihat secara jelas ya, secara bergeraknya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ada. Ini sedikit lagi ya. Nah, ini ada skeletal muscle innervation. Oke, nah ini yang pusat saraf itu ada dua. Satu saraf pusat otak ya. Otak juga ada dua, ada otak besar, ada otak kecil, dan peripheral ya, atau saraf saraf tepi. Kalau saraf tepi itu dari sumsum tulang belakang. Ya, ini saraf tepi. Dua aja ini. Ya, brain and spinal cord. Jadi alat sistem pergerakan itu didukung oleh dua alat ini, saraf pusat dan saraf tepi. Kalau salah satunya mungkin tidak bekerja, ya kita akan melihat contohnya beberapa saudara kita ya, seperti kemarin di kajian Asmaul Husna ya, akan cerita Kang Agus. Tahu nggak Kang Agus yang kerja di SNM? Tahu nggak? Yang waktu kajian subuh-subuh itu, Pak. Nah itu Kang Agus tuh, jadi beliau bekerja di SNM. Kalau ya Pak kodarullahnya, kalau lagi kajian Asmaul Husna tuh kajian Al-Hikam pas sama Bapak ya duduknya. Kemarin Bapak nggak bisa hadir. Aduh, itu Kang Agus. Disebut-sebut gitu. Bapak biasanya suka ada di sana. Ya, gitu. Kang Agus ini, jadi beliau pusat pergerakannya kurang terkontrol ya. Jadi kalau misalnya berbicara juga kurang jelas. Tapi selebihnya ketika beliau berdiri itu normal aja sih jalannya. Tapi kalau misalnya takbiratul ihram ataupun bergerak ya, ataupun bergerak gitu, ruku sujud, nampaknya beliau kesulitan. Nah, itu biasanya yang rusaknya itu saraf pusat ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada yang pergerakannya kurang baik ya, tidak normal, nah ini yang rusaknya ini nih, saraf pusat ya, saraf pusat yang rusaknya ini, otaknya. Karena bagian otak yang bertugas untuk pergerakan itu ini nih ya. Nah, bagian sini, bagian temporal. Kalau ini untuk berpikir, bicara, hitungan, matematis, nah ini pergerakan itu ada di daerah sini ya, di somatosensori dan di primary motor. Nah ini primary motor, ini pusat pergerakan. Sama satu lagi Kang Randy yang di depan gerbang Ikhwan tuh yang suka membetulkan sendal, pernah lihat nggak Kang Randy? Enggak pernah, Bapak. Lihat dong, itu ahli-ahli surga itu. Ya, ahli-ahli surga itu mungkin nggak pernah maksiat seumur hidupnya ya, dibandingkan dengan bapak lah yang normal. Itu ahli-ahli surga itu bisa banyak tafakur ya dengan adanya kita di masjid gitu. Nah itu juga sama ya, cara jalannya mungkin kurang bagus ya, tapi selebihnya waduh, kalau senyumnya tuh indah banget. Ya kalau ke masjid itu kita kan suka disambut ya dengan semprotan desinfektan, nah, itu sambil senyum beliau kan gitu. Ya mungkin nggak ada di ahwat, mudah-mudahan ketemu lah ya, bisa jadi bahan tafakur kita aja bersama-sama.
Nah, jadi di sana pusat pergerakan ini nggak boleh rusak, ya. Salah satunya rusak, mungkin kita tidak akan bisa bergerak dengan baik. Nah, ini masalahnya. Contohnya aja sih, jadi kita tuh bergerak oleh 3 hal ini, ya. 1 otak, 2 sumsum tulang belakang, 3 otot. Baru kita bisa bergerak. Tanpa ada 3 sistem ini, kita tidak akan bisa. Salah satunya aja hilang, pasti akan cacat, ya. Nah, ini nih gambaran yang tadi, ya. Otot, serabut otot itu kalau di pelipis, dilihat sampai ke bagian paling kecil dari epimysium, ya, ini skeletal muscle, ada fascicula, ada kapiler, ya. Nah, terus kapilernya ada apa di myofibril, ya. Myofibril ke otot myofibril itu serabut otot, ya. Serabut otot, kemudian diambil lagi bagian yang paling kecil. Nah, ini diambil lagi bagian paling kecil, kita akan melihat 2 protein yang bekerja di otot. Yang kuning namanya myosin, yang merah yang atas tadi namanya aktin. Aktin myosin, tolong dihafalkan karena ini sering sekali keluar ketika ujian, ya. Aktinnya yang di atas, myosinnya yang bawah. Yang nyapit siapa jadinya, aktin atau myosin dari video yang tadi, yang kayak pencapit, aktin atau myosin? Halo. Apa boleh diulang? Oke. Ya, jadi ini adalah gambaran untuk melihat bagian-bagian terkecil dari otot, ya. Nah, ini ada gambar otot, ya. Kalau kita perbesar, nah ini otot luriknya kita perbesar, nah, kita akan melihat seperti ini, ya, epimysium namanya. Nah, kemudian kita ambil bagian kecil aja nih, bagian fascicula. Fascicula itu jadi bagian dari bulatan kecil yang ini, supaya enak pakai ini aja deh. Nah, ini kita lihat fascicula itu jadi bagian seperti ini. Nah, ini fascicula. Nah, masuk ke sini kan, ya, fascicula. Nah, lalu keluar serabut-serabut yang lebih kecil, ya, serabut-serabut yang lebih kecil yang namanya kapilari. Nah, ini serabut-serabut yang lebih kecil daripada fascicula. Dan disinilah ada motor neuron, ada sel saraf motorik, ya, ada sel saraf motorik. Dari satu kapiler ini ternyata ada lagi yang lebih kecil. Wah, subhanallah. Berapa tingkat ini yang lebih kecil? 1, 2, 3, 4 tingkat, ya. Allah, teliti, ya, yang nggak ada satupun yang kita rengatkan. Nah, ini ada lagi yang lebih kecil namanya myofibril, ya. Jadi serabut-serabut ini tuh dari yang gede ada yang kecil, ada lagi yang lebih kecil, ada lagi yang lebih kecil lagi, namanya myofibril. Ingat-ingat urutannya, ya. Ini pertama otot, 2 fascicula, 3 kapiler, myofibril. Nah, dari myofibril ini nanti kita bisa melihat, nah ini ya, sarkolema, ini yang tadi, ya, yang sarkolema penutup ototnya, dan 2 protein yang tadi bergerak. Dua protein yang bergerak tadi namanya aktin dan ini myosin. Tin filamen artinya serabut yang tipis, tik filamen artinya serabut yang tebal, ya. Nah, jadi yang lebih tebal itu myosin. Kalau ada pertanyaan mana yang lebih tebal, aktin atau myosin? Myosin, ya, yang lebih tebal. Karena ini susunan proteinnya banyak. Nah, berdasarkan video yang tadi, mana yang mencapit, yang gerakannya mencapit, aktin atau myosin? Masih ingat nggak tadi? Myosin, Pak. Oke, betul, myosin. Jadi nanti ini yang mencapit kemana? Mencapit ke Aktin. aktin, gitu. Aduh, kayak apa ya? Bukan dulu pernah lihat.
alatnya kalau misalnya turunin tuh gitu. si alatnya tuh ya apalah. Masya Allah. Ini bisa dianalogikan seperti itu. Oke, coba yang 10 IPA 2 proyeknya apa aja nih yang hadir? Proyek IPA-nya apa? Filter air semua, Bapak. Oke, filter air semua ya. Nggak ada yang beda? Nggak ada. Oke, ya udah aman lah. Kalau nggak ada yang beda mah. Kalau ada yang beda nanti bisa dibantu. Siapa pembimbingnya? Pembimbingnya Pak Irfan. Pak Irfan. Pak Irfan. Oke, bisa lah. Kemarin udah diajari, udah gampang lah. Tinggal action aja. Udah bisa Pak Irfan juga. Oke, sampai sini aja deh ya. Ini mau karena kita waktu hari Jumat tuh tidak bisa sampai siang, jadi dibagi dua. Jadi Bapak harus berbagi sekarang dengan Pak Irfan ya hari ini ya. Iya, Bapak. Oke, tolong dikerjakan tugasnya ya. Tolong dikerjakan. Kalau misalnya ada flash disk di asrama, siapa aja nih dari ustazahnya atau dari teman-teman kalian yang lain, tolong minta dulu untuk mengcopy software yang tadi harus punya ya. Aduh, mohon maaf nih Bapak belum mengecek, kemarin juga di sebelah IPA 1 banyak yang belum punya. Bapak bawain flash disknya, alhamdulillah semuanya udah punya ya. Yang pakai notebook sih kasihan, ada 2 orang. Kalau di sebelah IPA 2 ada juga ya, hanya 1 orang gitu. Nah, jadi mohon bisa dimiliki ya supaya kita bisa belajar bersama-sama di sini. Tolong dikerjakan kuisnya ya, ini 3 aja, jangan 5, 3 aja, 5 jangan. Itu aja tugasnya gitu. Oke. Aduh, mohon maaf ya tidak bisa seperti biasa itu mengajar dengan Pak Iksar. Mohon bantuannya dong untuk menyalakan kamera supaya Bapak bisa mengambil dokumentasinya belajar hari ini. Oke, silakan boleh dong nyalain kameranya supaya bisa diambil. Wah, gimana itu? Apa nih? Oke, Rona, Zahra, silakan. Aisyah, Siva. Waduh. Mohon maaf ya, ini lagi tiduran. Lagi tiduran nih, jadi seperti biasa aja. Oke, cek 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Rona, Zahra, semuanya sudah belajar bersama-sama. Terima kasih, Bapak. Mohon doanya saja ya untuk semuanya yang sedang sakit ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Hidup kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Cepat sembuh Bapak. Sama-sama ya. Sembuh Pak. Insyaallah, Bapak. Ya, istirahat ya.